struck by lightningnya Azula paling dumb jam pasti Oh my. kalau lu nanya ke gua siapa sih yang nggak tahu Eng Ong. My name is Ong. And I'm the Avatar. Bener-bener kayak suatu karakter yang menurut gue tuh gak banyak orang di Indonesia apalagi kayak neliti soal dia jadi avatar gitu. Soalnya pasti semuanya tahu soal Avatar The Last Airbender, dan aku yakin banget teman-teman di sini tuh antara cuman suka as a crush dulu kecil atau enggak bener-bener ya lupain aja gitu. Jadi kita mau bahas hari ini. Jadi gue tuh ada riset sedikit sebenarnya. Dia tuh sebenarnya karakternya seperti apa sih? Jadi ini ada di iPad. Jadi Aang itu leads with compassion sama adaptability. Nah, kenapa menurut gue ini penting? Soalnya compassion itu lebih kepada kita bisa memperhatikan hal lain di luar kita. Jadi kita bisa mengerti, kita bisa menaruh diri sendiri tuh ke dalam situasi apapun, dan itulah yang akhirnya memancing suatu adaptability. Kita nih ya, Gen Z apalagi, semuanya pasti kayak lagi cari kerja, udah mau lulus kuliah ya kan. Nah, atau udah lulus kayaknya. Dan itulah pemancing kita untuk bisa menaruh diri ke berbagai bentuk kerjaan. Aku contohnya HI, Darderdor lagi mempersiapkan kita mau kerja di pemerintah, Mas Bahlil ganteng, jadi startup kah, kita mau kerja di company apapun itu harus disiapkan dulu. Dan ini ya yang aku bisa contoh dari seseorang Aang. Nah, Aang tuh punya beberapa mindset. Yang pertama, protect people without losing yourself, atau bahasa Indonesianya menjaga orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Dan menurut aku ini penting banget untuk dipelajari. Soalnya kadang-kadang kita tuh kalau misalnya mikirin orang lain atau kita menaruh diri dalam konsep untuk mengerti orang lain, kita ujung-ujungnya lupa sama diri sendiri kan. Bisa dibilang pemimpin geng, atau ada dia, Sokka, Katara, terus ada juga Zuko sama Toph ujung-ujungnya. Dan itulah dia menjaga teman-temannya semua itu, tetapi dia juga tidak melupakan diri sendirinya. Kedua ada stay playful even though during pressure. Nah, ini sebenarnya menurut aku ya, itu cukup susah banget untuk kita generasi Z apalagi. Kayak kita tuh mau have fun nih, kita mau seru-seruan, kita mau explore gitu, explore semua yang kita bisa explore di dunia ini. Dan inilah menjadi kayak pressure terbesar di mana kita mempunyai tanggung jawab, kuliah, kerja, tanggung jawab sama keluarga mungkin. Dan itu pun yang menjadi kita tuh gak ada waktu untuk mencari kesenangan. Padahal mencari kesenangan itu adalah hal yang penting banget untuk kita, karena kita adalah masa depan dunia, dimana kita akan in the future ada yang bisa jadi presiden, ada yang bisa jadi government, nah selanjutnya ada avoid unnecessary aggression. Nah, sebenarnya ini aku pengalaman sendiri ya, kayak aku tuh bener-bener soal aggression atau soal kemarahan atau anger issue itu bener-bener aku nggak bisa kontrol, dan itu yang menjadi downfall aku malah. Jadi karena ego, karena memikirkan diri sendiri lebih penting dibandingin orang lain, itulah yang menjadi aku tuh enggak mempunyai opportunity yang penting di luar sana. Kayak kenapa? Soalnya pertama aku pentingin emosi aku, pentingin ego aku, pentingin diri sendiri. Gak ada mikir orang lain tuh, gak ada situasi gitu, gak ada sama sekali. Dan itulah yang menjadi hal yang menjadi diri aku tuh turun nilainya. Selanjutnya, keep learning from everyone. Nah ini yang menurut aku kalau di film Avatar The Last Airbender ini, the series, benar-benar tuh yang kita bisa pelajari. Dia tuh tadinya airbender, dan dia membukukan diri sendiri selama 100 tahun, terus yang akhirnya diketemuin sama Sokka sama Katara ya kan di South Pole. Nah, South Polar Tribe, sorry. Nah, itu dia pelan-pelan belajar semua elemen-elemen yang dia bisa pelajari. Seorang avatar yang orang normalnya di universe itu cuma bisa bending satu elemen, dia bisa bending 4 elemen. Dan itu benar-benar stand by in this concept. Put yourself in a room where you're the dumbest person in that room.
Jadi kamu tuh jangan taruh diri sendiri di mana di suatu ruangan di mana kamu tuh paling pintar, soalnya kamu nggak bakal belajar apa-apa. Malah kamu harus taruh di ruangan di mana kamu yang paling dumb, kamu yang paling perlu banyak belajar di ruangan itu. Dan itulah di mana kamu bisa maksimalin, kamu bisa belajar apapun yang kamu mau dan apapun yang kamu bisa. Kita tuh nggak bisa belajar banyak dari hanya melihat positifnya. Jadi kita mau bahas beberapa negatifnya dia juga, yang kita mungkin bisa lebih relate kepada dunia modern saat ini atau di dunia di luar universe Avatar The Last Airbender. Dan ini yang menjadi titik fokus untuk yang bisa dicatat juga. Yang pertama, dia tuh avoiding responsibility when overwhelmed. Nah, ini tuh sebenarnya ada beberapa contoh di seriesnya yang bisa kita bisa angkat. Dia tuh anak-anak yang ditaruh untuk menjadi piece of the world, di mana dia ditaruh di situasi perang 100 tahun dan dia dengan tidak ada pengalaman apapun, dia melarikan diri dari saat dia mengetahui dia avatar, dia melarikan diri yang akhirnya dia tuh nggak tahu bahwa his whole nation, his whole history itu udah been wiped, udah hilang. Titik overwhelmed-nya dia, dan itu dia malah menghindari gitu ya. Tetapi ya kalau masih kita taruh ke dunia kita saat ini, dunia modern di luar Avatar of the Last Airbender, nggak apa-apa untuk merasakan overwhelmed, tapi jangan sampai itu merugikan diri sendiri. Saya merasa overwhelmed, merasa pressure untuk memberikan orang-orang atau memberikan orang tua misalnya kayak harapan yang sangat besar, tetapi kita sendiri nggak yakin soal capability kita sendiri. Aku yakin banget nggak cuma Eng yang ngerasa ini, tapi di dunia modern, mau itu aku, mau itu teman-teman yang lain, pasti pernah merasakan overwhelmed, dan itu benar sangat normal, tapi kita harus bisa belajar mengolahnya. Ternyata itu aja sebenarnya yang kita bisa bahas dari Eng. Tapi other than that, dia tuh sebenarnya karakter yang sangat well written. Jadi itu aja untuk hari ini pembahasannya. Tapi kita selanjutnya bakal bahas geng lainnya. Jadi ada Katara, ada Sokka, ada Toph, ada Zuko. Tapi aku juga mau bawa 2 orang lagi yang menurut aku penting banget ke dalam kisah ini. Itu dari Iroh, uncle-nya Zuko, sama ada Suki, pacarnya Sokka. Jadi jangan lupa ditonton lagi, jangan lupa comeback lagi, dan kita belajar bareng. Dadah!